Pernah kebayang nggak sih kalau satu tindakan yang kelihatannya simple, kayak laporin kejahatan, itu bisa jadi dua pengalaman yang beda banget, beda total malah. Di satu negara, Anda dilindungi, tapi di negara lain, Anda justru bisa jadi tersangkanya. Nah, kali ini kita bakal telusuri dua jalur keadilan yang benar-benar kontras ini. Nah, kutipan ini nih yang jadi intinya. Katanya, Indonesia itu kebalikannya Ausis. Kamu harus kumpulin semua bukti dulu, baru mereka mau lihat kasusnya. Di Ausis, kamu lapor, mereka langsung gerak, baru nanti tentuin hasilnya. Ini bukan cuma soal prosedur ya, ini soal filosofi yang beda banget. Di satu sisi, Anda disuruh jadi detektif buat kasus Anda sendiri. Di sisi lain, negara yang langsung turun tangan. Yuk kita lihat apa artinya ini buat orang yang lagi cari keadilan. Jadi, apa sih maksudnya terbalik itu kalau di dunia nyata? Gini, di Indonesia, tugas buat ngebuktiin itu ada di pundak Anda, si pelapor. Bahkan sebelum investigasi resmi dimulai loh. Beda sama di Australia, di sana negara yang ambil alih tugas itu. Jadi yang satu nunggu bukti dulu baru gerak, alias reaktif, satunya lagi langsung gerak buat cari bukti atau proaktif. Beda banget kan? Oke, kita mulai dari jalur yang pertama ya, Indonesia. Di sini, perjalanan mencari keadilan itu seringkali dimulai dengan beban yang, berat banget di pundak si pelapor. Gini, secara hukum sebenarnya Anda itu nggak wajib bawa bukti pas rapor. Tapi, ya kita tahulah ya, kenyataannya di lapangan gimana. Laporan yang nggak ada bukti awal yang kuat itu seringnya, mandek aja gitu. Nah, ini kan bikin tekanan psikologis yang luar biasa. Korban jadi dipaksa buat jadi investigator buat kasusnya sendiri. Prosesnya tuh kayak gini. Pertama, Anda ngalamin sesuatu yang nggak adil. Terus, Anda harus jadi detektif buat diri sendiri. Kumpulin semua bukti yang mungkin ada, baru deh dengan segala risikonya, Anda berani lapor. Dan terakhir, cuma bisa berharap pihak berwenang mau bertindak. Ini bukan sekedar daftar langkah loh, ini perjalanan yang capek banget dan penuh resiko. Udah jadi korban, malah harus jadi detektif, pengacara, pengumpul bukti. Semuanya dilakuin sendiri sebelum berani ke kantor polisi. Dan setelah itu semua, belum tentu juga laporan Anda diproses. Dan ketakutan terbesarnya apa? Sistem yang harusnya melindungi Anda justru bisa berbalik jadi senjata yang nyerang Anda. Ini ironis banget kan? Di Indonesia, ini bukan cuma ketakutan kosong, tapi risiko yang benar-benar nyata buat para pelapor. Ingat kasus Prita Mulyasari? Dia itu cuma ngeluh soal layanan rumah sakit lewat email. Cuma email loh, bukannya dapat solusi, dia malah kena hukum pidana. Ini contoh yang jelas banget, gimana niat baik buat cari kebenaran malah bisa berakhir jadi kriminalisasi. Atau kasus baik Nuril, ini lebih ironis lagi. Dia itu korban pelecehan. Dia punya bukti rekamannya. Tapi coba tebak, bukannya si pelaku yang dihukum, malah baik Nuril yang dipenjara. Bukti kejahatan yang dia kumpulin itu malah jadi bumerang yang kena ke dia. Nah ini kan benar-benar cerminan sistem yang kebalik. Nah, kasus-kasus kayak Prita dan baik Nuril ini bukan kejadian langka. Ini semua menciptakan apa yang disebut chilling effect atau efek gentar. Bikin orang jadi takut buat ngomong. Undang-undang soal pencemaran nama baik atau laporan palsu itu malah sering dipakai sama pelaku buat nyerang balik korbannya. Kasus di KPI tahun 2021 atau di Malang tahun 2025 itu nunjukin polanya berulang terus. Korban diancam lapor balik. Hasilnya, jadi budaya takut dan kejahatan jadi makin banyak yang nggak dilaporkan. Oke, sekarang kita pindah ke jalur sebaliknya. Kita lihat pendekatan di Australia, di mana negaralah yang punya tugas utama. Di Australia, filosofinya tuh beda. Ada prinsip innocent until proven guilty, tapi itu bukan berarti laporan Anda dicuekin. Justru sebaliknya, negara punya kewajiban buat nyelidikin semua laporan yang masuk. Jadi beban buat ngebuktiin itu bukan lagi di pundak Anda, tapi udah jadi tugasnya aparat. Coba deh lihat bedanya. Di Australia, prosesnya jauh lebih simpel. Anda ngalamin sesuatu yang nggak adil, terus Anda tinggal lapor. Udah, gitu aja. Setelah itu, investigasi langsung jalan dan pihak berwenang yang akan ngebangun kasusnya. Anda nggak perlu jadi detektif, Anda cuma perlu jadi pelapor. Simpel dan jauh lebih masuk akal kan? Begitu laporan masuk, negara langsung ambil alih. Polisinya proaktif banget. Mereka ambil keterangan korban, ngamanin TKP, dan kumpulin bukti forensik. Wawancara saksi-saksi, kumpulin rekaman CCTV, dan yang penting, mereka juga kasih dukungan medis dan psikologis buat korban. Ini sistem yang emang dirancang buat melindungi dan melayani. Dengerin deh kutipan dari seorang sersan senior polisi Victoria ini. Dia bilang, kita punya 4 tujuan. Melindungi korban, mendukung korban, menginvestigasi setiap laporan secara menyeluruh, dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Coba deh perhatiin, 2 dari 4 tujuan utamanya itu fokus ke korban. Ini nunjukin banget kalau sistem mereka itu orientasinya ke keadilan buat si korban.
Nah, pendekatan yang proaktif kayak gini tuh akhirnya ngebangun kepercayaan publik. Kalau sistemnya dipercaya, orang jadi nggak ragu buat lapor. Bahkan kalau mereka baru sekedar curiga. Ini yang akhirnya menciptakan budaya di mana orang mau berpartisipasi karena mereka ngerasa keamanan itu tanggung jawab kita bareng-bareng, bukan cuma beban satu orang. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih keduanya bisa beda banget gitu? Apa akarnya? Yuk kita coba bongkar bareng-bareng. Intinya ada di 3 perbedaan mendasar ini. Pertama, tradisi hukumnya. Indonesia itu kan pakai civil law yang cenderung lebih kaku dan fokus ke teks undang-undang. Kalau Australia pakai common law yang lebih fleksibel dan lihat kasus-kasus sebelumnya. Kedua, yaitu tadi, soal siapa yang nanggung beban pembuktian. Dan yang paling krusial, risiko buat si pelapor. Di Indonesia risikonya tinggi, bisa dilaporin balik. Di Australia, risikonya rendah, karena Anda dilindungi. Soal perlindungan hukum buat pelapor ini kuncinya. Di Indonesia, ada undang-undang kayak UU ITE soal pencemaran nama baik atau laporan palsu yang bisa jadi pedang bermata dua buat nyerang balik si pelapor. Kalau di Australia, laporan yang dibuat ke pihak berwenang itu dianggap komunikasi istimewa. Artinya, laporan itu nggak bisa dijadiin dasar buat nuntut pencemaran nama baik. Jadi Anda nggak perlu takut digugat cuma karena berani ngomong. Tapi, ini bukan cuma soal hukum loh. Kapasitas institusi juga ngaruh banget. Sederhananya, soal sumber daya. Institusi yang dananya cukup, yang sumber dayanya mumpuni, jelas bisa lebih proaktif dalam investigasi. Keterbatasan sumber daya di Indonesia seringkali bikin aparat terpaksa, mau nggak mau, milih kasus yang gampang. Gampang di sini artinya yang buktinya udah lengkap dari si pelapor. Yah, ini kan jadi dilema etis yang serius banget. Oke, setelah kita lihat 2 jalur yang beda 180 derajat ini, coba deh kita berhenti sejenak dan renungin, apa sih sebenarnya arti keadilan itu, dan gimana sistem hukum kita ngegambarin makna itu? Jadi intinya tuh begini, desain sebuah sistem itu dampaknya besar banget. Di satu sisi, sistem di Australia itu memberdayakan korban. Di sisi lain, sistem di Indonesia malah menambah beban korban. Nah, pilihan antara memberdayakan atau membebani ini akan sangat menentukan kepercayaan publik dan pada akhirnya akses terhadap keadilan itu sendiri. Ini bukan cuma soal teknis, tapi soal moral. Sebetulnya Indonesia sudah mulai ambil langkah buat melindungi pelapor dengan lebih baik. Ada undang-undang baru yang nunjukin niat baik ke arah sana. Tapi, mengubah aturan di atas kertas itu satu hal. Mengubah budaya penegakannya di lapangan itu tantangan terbesarnya. Aturan doang nggak cukup kalau prakteknya masih sama. Dan ini jadi tantangan kita semua. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Kalau sebuah sistem justru membebani korban, sebetulnya siapa yang lagi coba dilindungi oleh sistem itu? Coba deh dipikirin.